Jadi kalau kata orang tanya, Bang, Abang siap nggak? Saya nyatakan bukan siap, saya harus maju. Nah, saya harus maju demi perubahan di Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Arif Hidayat, editor tribunbengkulu.com. Saat ini saya sedang berada di kediaman tokoh pemuda inspiratif di Kota Bengkulu. Beliau ini juga pengusaha dan seorang politisi sukses. Dan telah bersama kita tuan rumah Bapak Haji Aryono Gumai SSTP. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Tribunbengkulu.com sebelum mengucapkan terima kasih, Pak, karena telah meluangkan waktu, kemudian telah menyambut kami di kediaman Pak Ari atau Bang Ari. Bang Ari boleh. Bang Ari dalam bincang tribunbengkulu.com. Kita ngobrol santai terkait sepak terjang Bang Ari. Ya. Boleh. Karena Bang Ari ini walaupun baru di dunia politik, namun nama beliau ini sudah menggaung kemana-mana. Di Kota Bengkulu, bahkan beliau ini masuk ke dalam salah satu kandidat calon wali kota terkuat di Kota Bengkulu pada pemilu yang akan datang. Tapi sebelum ke topik yang berat tersebut, kita ngobrol santai dulu, Pak. Karena Bang Ari ini memulai karir dari seorang PNS, kemudian pengusaha, hingga ke politisi. Tentunya banyak zona nyaman yang harus Bapak tinggalkan atau Bang Ari tinggalkan. Nah, tolong mungkin Bang Ari boleh ceritakan dari awal mula Bang Ari berkarir hingga sampai ke titik sekarang. Ya, saya memang sebelumnya tamatan STPDN. Jadi kami tamatan STPDN itu saya tamat di tahun 2004. Nah, kalau STPDN kan sekolah dinas, jadi pasti PNS. Siap. Nah, kebetulan saya di PNS sudah kurang lebih sekitar 14 tahun. Kemudian melihat perkembangan dan melihat peluang, sepertinya ada peluang di dunia usaha. Maka saya coba sambil usaha. Kemudian akhirnya terjun ke dunia usaha. Dan kebetulan usaha itu dimulai di Kalimantan Timur. Nah, kita bermula usaha itu di bisnisnya pertambangan. Kebetulan saya usaha di tambang batu bara, kemudian ada juga usaha perkebunan dan usaha peternakan. Dan sekarang juga merambah ke usaha pariwisata dan perhotelan. Nah, itu. Semua itu masih Bapak lakoni atau sudah Bapak tinggalkan? Alhamdulillah sampai sekarang semua masih berjalan. Masih berjalan. Kalau di Bengkulu kita lagi proses pembangunan untuk bikin hotel, resort dan wahana permainan. Kalau di perkebunan dan peternakan sudah masih jalan juga. Di pertambangan juga jalan. Karena kita semua sudah sistem dan tim sudah jalan. Jadi kontrolnya juga ya tidak harus incas ke sana, tinggal berkoordinasi dan semuanya bisa tercover saya pikir, dan tidak mengganggu tugas-tugas saya juga selaku anggota DPR. Berarti kan kalau jadi pengusaha kan relatif kepentingan sedikit nih Pak Ari, Bang Ari ya. Dan juga lebih nyaman saya rasa untuk zona karena tidak banyak intervensi dari pihak luar gitu kan. Nah, terus kok mendadak pulang gitu. Nah, kok sampai ada titik di mana Bang Ari memutuskan untuk terjun ke dunia politik ini seperti apa cerita awalnya, Bang? Ya, memang pertama saya itu sering memang bolak-balik ke Bengkulu. Tapi kita memang masih fokus di dunia usaha. Kemudian kita diajak untuk ke Bengkulu untuk mulai berinvestasi di Bengkulu. Karena kenapa harus membangun daerah orang, kalau daerah kita sendiri itu bisa kita mulai untuk membangun. Nah, kita mulai di Bengkulu itu di tahun 2017-an kita berproses untuk pengajuan izin. Dan saya lihat ada kendala sebenarnya di Bengkulu itu, tidak seperti di daerah-daerah lain. Di Bengkulu itu investor masuk itu
pemerintah daerah kurang welcome. Artinya tidak menyambut baik, kurang menyambut baik, dan pengurusannya terlalu susah. Nah, Izinnya, Bang? izin. Nah, maka saya pikir ini ada sesuatu hal yang kurang pas, karena saya juga mantan birokrasi, Ya. dan itu ada keterpanggilan. Karena saya sudah resign dari PNS, tidak mungkin balik lagi. Ya. Maka di tahun 2018 ada ikut pemilihan, dan saya berpikir untuk bergabung di birokrasi, jalurnya adalah melalui anggota DPR. Maka saya ikut pemilihan di 2019 dari Partai P3, dan alhamdulillah dipercaya amanahnya oleh masyarakat. Dan selama menjabat, apakah cita-cita Bang Ari tadi sedikit terbenahi? Iya. Soal perizinan dipermudah atau gimana itu, Bang? Ya, kebetulan waktu setelah dilantik, saya diminta di Komisi 1. Komisi 1 itu membidangi pemerintahan dan perizinan. Dan alhamdulillah kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dan saya memberikan informasi-informasi bahwasanya sesuatu atau pengusaha itu tidak bisa kita bendung. Yang ada kita harus rangkul. Nah, disitulah mulai terbuka teman-teman. Kemudian saya bilang, adalah sesuatu yang kurang menurut kita, tetapi lebih banyak menguntungkan bagi masyarakat kita, ya kita bijakkan, beri kebijakan. Hanya jangan sampai ada kekurangan satu syarat, tetapi tidak berjalan. Jadi saya lebih mencontohkan kepada daerah lain yang kami pernah berinvestasi di sana. Begitu kita ketemu dengan kepala daerah itu menyambut tangan dengan lebar. Apa kebutuhannya? Kalau tidak ada tanah pakai tanah Pemda. Kita kerjasama. Kemudian apapun yang menjadi persyaratan, silakan tinggalkan persyaratannya, nanti kepala dinas dan tim yang mengurus. Kita memang pengusaha jadi raja. Segitunya, Bang. Jadi lain. kalau pengusaha itu sudah jadi raja, dia akan nyaman. Kalau merasa nyaman, investasinya akan pasti dia keluarkan. Tapi kalau kita baru mereka mendaftar, sudah ngurus ini susah, ditambah lagi ketemu kepala dinas susah, hari ini ketemu kepala dinas ini, minggu depan nggak ketemu lagi, itu menjadi kendala sebenarnya bagi kita. Dan itu sampai sekarang sebenarnya belum begitu bisa terselesaikan, tapi teman-teman sudah mulai membuka diri lah, karena merubah sesuatu yang menjadi proses lama itu bukannya hal yang gampang gitu ya. Sudah menjadi karakter kan. Ya, betul. Nah, tapi perlu dirubah itu, Bang. Benar. Dan itu harus dirubah. Karena sesuatu di Bengkulu ini kita tidak bisa mengandalkan hanya APBD. Ya. APBD kita kecil, PAD kita kecil. PAD kecil karena apa? Karena pengusaha kita sedikit. Kita contoh saja. Di Bengkulu baru ada hotel Bintang 4. Itu pajaknya hotel Bintang 4 1 tahun kurang lebih 6 miliar di kita. 1 tahun? Ya? 1 tahun. Dari pajak perhotelan, belum lagi mereka pajak lampu, pajak genset dan sebagainya. Itu 6 miliar. Kalau kita punya banyak, kan begitu. Dan itu kan bukan duitnya Pemda untuk membangun itu. Betul. Dan mereka sebenarnya perlu kenyamanan saja. Kenyamanan berinvestasi. Terus yang paling penting lagi, satu lagi adalah link. Kita punya jaringan kepada pengusaha-pengusaha dan meyakinkan kepada mereka, kalau kamu berinvestasi di sini, kamu aman dan kamu akan profit. Nah, itu. Jadi, dan potensi di Bengkulu ada untuk para pengusaha itu profit gitu. Potensi Bengkulu sekarang tingkat okupasi hotel itu tinggi. Tinggi. Coba kita lihat, hampir hotel-hotel ini sekarang banyak yang penuh. Banyak penuh. Dan kita cuma punya hotel Bintang 4 cuma satu. Nah, padahal bisa kita create hotel yang lain. Yang kedua, kita kalau mau orang berinvestasi hotel, maka yang kita bangun adalah daerah wisata. Nah, Bengkulu akan maju, tapi dan sekarang ini saya lihat belum dilirik dengan pemerintah, walaupun kami getol untuk menyuarakan, ayo yang kita fokus adalah ke pariwisata. Nah, tetapi kepala daerah atau pemerintah punya strategi masing-masing. Nah, strategi masing-masing, mereka melihat dari sisi sini, kalau kami pengusaha mungkin melihatnya dari sisi sini. Jadi itu yang belum ketemu. Kecuali kepala daerahnya dari pengusaha. Jadi satu sisi melihatnya. Contoh misalnya,
kita di Bengkulu, kalau kita tidak begitu mengandalkan pariwisata, kita harus mengandalkan apa? Ya. Karena Bengkulu ini kota jasa dan kota wisata. Di Bengkulu hanya Bengkulu yang punya rumah Ibu Fatmawati. Siap. Betul. Di tempat lain tidak ada. Ya. Tapi harus yang kita tonjolkan adalah wisata sejarah berarti di Bengkulu. Ya. Bikin setiap event ada tentang seminar. Jangan salah, seminar itu mendatangkan orang se-Indonesia. Ya, betul. Ya kan? Kalau dialah ke sini itu menghabiskan duitnya katakanlah untuk hotel, makan dan berwisata, itu paling enggak mereka membawa bekal dari kantornya paling enggak 3 sampai 5 juta. Siap. Ya. Dan itu kalau seandainya bergulir bulan ini ada event ini, Ya. bulan ini ada event ini, dan akan miliaran uang berputar ya. Miliaran uang berputar memang tidak lari langsung ke Pemda, tapi dirasakan oleh masyarakat langsung. Contoh misalnya, yang punya restoran akan rame, Ya. yang jualan oleh-oleh akan laris, Laris. ya kan? Belum lagi Gojek, orang malas keluar sekarang pakai Gojek makanan. Nah, itu sebenarnya multiplier effect dari pariwisata. Ya. Kita lihat Jogja, Bali cuman mengandalkannya alam, Ya. Pariwisatanya. pariwisata, Ya. pariwisata dengan alamnya. Jogja juga dengan sejarahnya, wisata sejarahnya, karena ada Pendidikan. keraton dan sebagainya. Kemudian memang dikombinasikan Jogja dengan pendidikan. Jadi memang dua sentral yang bisa mendatangkan putaran uang tinggi adalah wisata dan pendidikan. Pendidikan. Dan kita harus fokus itu sebenarnya. Kenapa pendidikan? Kalaulah orang yang kita tidak usah jauh dari luar kota, luar provinsi, contoh misalnya kabupaten-kabupaten, orang sekolah di sini, Ya. beruniversitas di sini, sekolah-sekolah unggulan di sini. Mungkin orang yang dari kabupaten Sumatera Selatan yang terdekat misalnya Lubuk Linggau, Empat Lawang dan sebagainya sekolah di sini. Bayangkan kalau mereka sebulan dikirim orang tuanya 2 sampai 3 juta. Ya. Itu putaran duitnya. Kalau 1.000 orang tuh di sini, berarti 2 sampai 3 miliar duitnya. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Dan itu bergerak ekonomi masyarakat. Nah, itu yang dilakukan Jogja. Coba kita lihat di Jogja, puluhan ribu orang dari luar Jogja. Ya. Ya kan? Saking ramenya, katakanlah kita ngirim untuk anak dan keluarga kita di situ kurang lebih misalnya untuk bayar kos, makan, transportasi 2 sampai 3 juta. Itu putaran duitnya bisa 20 sampai 30 miliar itu tiap bulan. Memang tidak lari ke Pemda, tapi lari ke masyarakat dan lari ke hotel dan restoran. Belum lagi kalau mereka nanti orang tuanya datang Ya, betul. melihat dan sebagainya. Berarti PR terbesar pemerintah di Bengkulu ini memang soal perizinan itu yang bulat memang ya. Perizinan, ya. Yang susah, yang berbelit-belit gitu. Berbelit-belit, ya. Oh, gitu. Memang sudah mulai ada perbaikan, tapi kita sifatnya pasif. Nah, era sekarang tidak boleh pemerintah itu pasif. Siap. Dia harus aktif, misalnya di mana? Kita katakanlah bikin suatu pertemuan. Orang Bengkulu sebenarnya di luar tuh banyak yang sukses. Banyak yang sukses. Banyak yang menjadi pengusaha dan sebagainya. Diundang mereka, dihargai mereka. Bahwasanya oh ini anak Bengkulu nih, kamu sukses, ayo kita bikinlah pertemuan. Ya kan? Anak Bengkulu rantau misalnya. Kamu usaha apa sih? Bisa nggak buka di Bengkulu? Izinnya nggak usah lah, biar kami yang ngurus izinnya. Kamu siapain? Dan mereka kan, walaupun nanti mereka pikirkan masalah profit sesuai dengan daerah lain tidak lain, tapi mereka mau menunjukkan akan membangun daerahnya. Itu pasti ada. Dan itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Oke. Jadi dulu Bang Ari ketika masih aktif di PNS itu kan, titik awal Abang sampai ke jadi pengusaha tuh mulai dari mana tuh Bang? Diajak atau memang silsilah keluarga atau ada peluang yang Abang baca bisa Abang jangkau gitu? Ya memang sebenarnya kalau basic pendidikan, saya kan STBDN. Ya. Kami basicnya pemerintahan. Tidak ada basic pengusaha. Betul, ya itu. Cuman itu kan karena salah satunya kita banyak kalau kata Pak Sandiaga Uno harus banyak bersilaturahmi. Ya. Karena bersilaturahmi itu akan bangun jaringan.
link. Nah, di situ saya banyak belajar dengan teman dan sebagainya. Begitu melihat dan belajar, saya timbul melihat ada satu peluang. Ya, modal pengusaha itu adalah berani. Begitu, karena saya punya keberanian, saya melihat ada peluang, saya langsung terjun. Ya. Padahal modal tidak ada. Berapa lah gaji PNS? Gaji saya dulu 3,2 juta. Ya. Nggak kayak PNS sekarang ya. Kalau dulu kan betul-betul 3,2 juta, tidak ada lain. Sekarang kan ada tunjangan penghasilan, Ya, betul. apa dan sebagainya. Kalau golongan, ya kalau kami masuknya perwira, Ya. golongan 3A, gaji golongan 3D, golongan 3C sampai 3D cuma 3,2 juta. Itu plus anak dan istri ya. Jadi saya berpikir saya harus keluar dari zona nyaman ini. Memang di PNS itu nyaman apa? Datang, Ya. bulanan gajian, dan tidak ada sesuatu beban target, Ya, betul. A, B, C. Tapi karena saya mungkin punya jiwa entrepreneur yang mungkin perlu diasah, maka saya lihat, wah, ini ada peluang. Kan kebetulan ada teman, saya bilang, ada peluang pada saat pertama kali itu kita buka perkebunan kelapa sawit. Oh. Bukan punya kita, punya orang, tapi saya bilang Ikut-ikutan. ikut. Iya. Artinya apa yang bisa saya kerjakan? Oh, kalau begitu Bapak boleh. Bapak, karena kami di sana dianggap orang lokal, Bapak dibuka lahan, land clearing, buat sawit dan sebagainya. Dan itu saya bilang, saya tidak punya modal, tapi saya punya keberanian. Dan kebetulan itu teman, dia bilang gini aja, Bapak pakai alat saya, nanti bayarnya kalau Bapak sudah dibayar. Ya kan, gitu kan? Nah, itulah saya bilang, dan saya selalu menjaga kepercayaan. Dan dari situ bergerak usaha kita ke pertambangan. Ya. Kemudian ke perkebunan, peternakan, sampai sekarang. Dan satu, yang harus dipegang, kita harus berani, bisa membaca peluang, dan terakhir kita harus jujur. Ya, betul. Ya, karena kalau nggak jujur, orang nggak akan mau menitipkan uangnya. Itu sudah pasti. Dan orang menitipkan uangnya itu pasti lihat track record. Track record. Ini siapa, dan sebagainya. Dan alhamdulillah sebenarnya satu peluang bagi teman-teman PNS untuk menjadi pengusaha itu. Kenapa? Orang lebih percaya memberikan pinjaman kepada PNS. Kenapa? Dia nggak bakal lari. Nah, karena dia ada keterikatan dengan pemerintah dan sebagainya. Dan itu jaringan itu yang saya gunakan. Oh, orang akan percaya kepada saya, kan begitu. Oke, jadi kuncinya untuk pengusaha sukses itu kata Bang Ari tadi, pertama perkuat silaturahim. Ya. Kedua berani. Harus berani. 3 amanah dari Bang. Ya, membaca peluang dan jujur. Jujur. Ya. Dan kemudian Abang ini kan dikenal juga sebagai Bapak UMKM Bengkulu nih Bang. Ya. Karena banyak kalau saya nanya ke teman-teman UMKM tuh siapa Bang Ari, pasti mereka kenal, oh dia yang sering bantu, modal tanpa anggunan, ya, tanpa anggunan, tanpa bunga, ya. Dan bisa dibayar dengan cicilan gitu. Nah itu kok sampai Abang punya inisiatif untuk membantu teman-teman UMKM Bengkulu, kenapa itu Bang? Jadi memang pergerakan perputaran ekonomi, kalau saya melihat tuh namanya peningkatan ekonomi keluarga. Jadi itu dari UMKM, dan itu sebenarnya dari ibu-ibu rumah tangga. Kita melihat pada fase kemarin COVID, ekonomi lagi rusak, itu UMKM agak susah. Dan saya lihat suaminya sudah banyak pekerjaan yang loss pekerjaan, terus tidak ada tambahan, maka harus kita harus memotivasi UMKM untuk bangkit. Ya. Sedangkan perbankan tuh agak susah. Perbankan agak susah. Pertama, apalagi perbankan yang memang konvensional, dia tidak melihat ABC-nya, tapi mereka punya rule syaratnya. Jadi kalau kamu meminjam 10 juta, ya harus ada ini, dan semuanya itu tidak dimiliki teman-teman. Nah, makanya pertama kita
menggunakan dana pribadi supaya tidak banyak ini itunya. Ya. Yang penting saya lihat usahanya apa. Kita dulu buka pertama misalnya kantin sekolah. Oh, kantin sekolah dapat rekomendasi dia misalnya dari sekolah. Oh, bisa nih. Terus kan kantin sekolah modalnya juga nggak besar. Karena bangunan sudah ada. Paling kalau di kantin sekolah orang jual lontong, jual bakso. Dengan 500.000 mereka bergerak. Nah, tetapi pada masa kemarin COVID, mereka tidak bisa bergerak karena tidak ada kantin dan sebagainya. Nah, dan itu kita ajak motivasi mereka, bisa saja kita kasih, tapi problemnya tidak ada rasa tanggung jawabnya mereka. Pengusaha itu harus memiliki tanggung jawab. Katakanlah kita gelontorkan pertama misalnya 200 juta. Itu kalau 500.000 kan dapat 400 orang. Tapi kalau seandainya kita kasih 400 orang saja, selesai dia. Atau 100 juta, kalau 500.000, 200 orang. Selesai. Sedangkan pedagang kan banyak. Kita melihat, ya ini bukan pemberian, tetapi ini pinjaman. Tapi kamu boleh cicil dan tanpa bunga. Artinya 500, 5 bulan. Kalau siapnya, siapnya 100.000. Karena kita belajar sebenarnya dari koperasi simpan pinjam. Yang mereka keliling sehari itu bayar 2.000. 2.000. Dan 1 bulan 60.000. Ada yang 5.000. Ya kan? 5.000 berarti 1 bulan 150.000. Dan semua pedagang siap. Dan itu saya hindari juga kepada teman-teman. Karena apa? Biasanya teman-teman itu namanya bank 46. Pinjam 4 balik 6. Ya kan? Ini akan merepotkan bagi teman-teman pedagang. Nah, tapi kita memang menyaringnya agak selektif. Karena dianggap ini pinjaman bergulir. Karena kalau seandainya 200 tadi, bulan ini mengembalikan 100.000, maka ada modal balik lagi itu 20 juta. 20 juta itu kalau 500.000 lagi ada 40 orang lagi yang dapat. Nah, jadi itu bergulir. Jadi teman-teman tetap bisa usaha, tapi punya tanggung jawab untuk memulainya. Termasuk yang, dan pada akhirnya kami saya memutuskan untuk mengakuisisi Bank Sapir. Bank Sapir. Kami mengakuisisi Bank Sapir itu dengan mengakuisisi piutangnya. Kita mengakuisisi dengan total 40 miliar. Di situ hutang banyak tertunggak dengan bunga yang besar sekali. Dari 40 miliar bunganya itu kurang lebih hampir total kurang lebih 15 miliar. Kurang lebih 15 miliar. Dan saya melihat problemnya kawan-kawan yang mengajukan kredit bukannya orang besar, karena ini kan bank perkreditan rakyat. Nah, jadi ada batas maksimum dan sebagainya. Mereka merasa terbebani dengan hutang. Maka saya putuskan untuk bunga dan denda itu dihapus. Jadi dari kita beli 15 miliar sudah kita hapus. Jadi memang orang berpikir, wah ini konsep yang luar biasa. Tapi saya berpikir kita mencari ridha Allah. Kalau rezeki bakal datang dari mana saja. Nah, dan kita berharapkan ya Allah meridhoi, terus kita bisa meringankan orang yang berhutang, dan kalau di keyakinan saya di Islam, orang yang terlilit utang itu kan sebenarnya malah berhak mendapat zakat. Nah, jadi jadi saya pikir ya sudahlah, kita bebaskan saja mereka utang. Jadi Bang Ari ini kan terbilang baru di dunia politik, Bang, ya. Kota Bengkulu. Pasca dilantik, Bang Ari bilang tadi satu-satunya anggota yang menolak kebijakan Pemkot yang meminjam modal di Bank Jawa Barat, Jabar Banten, gitu kan. Nah, itu kenapa sampai menolak itu, Bang? Sampai sekarang tuh masih hangat dari masih hangat gitu kan. Nah, betul kata Bang Ari kemarin gitu kan. Ya, karena ini ceritanya panjang, bolehlah sambil minum dulu sebentar. Jadi saya dilantik itu 2019 bulan Agustus. Kemudian Pemda Kota mengajukan persetujuan kepada DPR bulan September.
dan diputuskan peminjaman uang itu di bulan Oktober. Memang saya salah satu-satunya anggota DPR yang menolak posisi-utang. Karena pertama, saya basicnya dulu orang keuangan. Kami di PNS dan saya kebetulan di keuangan, saya mengerti hitungannya. Mateng kan? Ya, mengerti hitungan dan kemampuan untuk membayar Pemda berdasarkan APBD, kemampuan dan untuk membayar. Karena menurut perhitungan saya, Pemda Kota akan berat berikutnya. Kemudian saya melihat tidak ada urgensinya. Ya. Tidak ada urgensinya kita hanya memadatkan pekerjaan 5 tahun menjadi 1 tahun. Tidak ada urgensinya. Dan itu berpotensi menimbulkan bunga besar. Nah, jadi saya menolak dan kebetulan pada itu cuma saya satu-satunya yang menolak. Imbasnya apa? Imbasnya itu potensi besar saya di PAW pada saat itu. Karena berdasarkan perintah fraksi kami, fraksi Persatuan dan Perjuangan, gabungan, itu kami harus menyetujui hutang. Saya sudah jelaskan dengan fraksi begini-begini, tapi tetap bulat putusannya. Berarti saya bilang, karena saya selaku anggota DPR memiliki hak budgeting pribadi, maka saya bersuara secara pribadi, dan saya menolak. Dan benar, apa yang saya sampaikan di 2019 dan terbukti di 2022, pemerintah kota itu terseok-seok di pembangunan. Karena harus 2020 kita membayar hutang, 2021 kita membayar hutang, 2022 kita membayar hutang, dan 2023 kita masih harus membayar hutang. Dan itu besar pengaruhnya kepada dinas-dinas pembangunan. Jadi pembangunan dan program-program dinas tidak berjalan. Ada kalanya di 1 tahun suatu dinas tidak bisa membayar listrik, air. Dan ada itu? Ada. Karena terkendala uang tidak ada, PAD tidak masuk, sedangkan keuangan tidak. Ya, sedangkan kalau dengan bank tidak boleh telat. Kalau telat sehari itu denda bunga 36 juta satu hari. Satu hari. Kan tergantung berapa pinjaman. Kalau sudah mulai kecil-kecil juga kan, kecil-kecil. Itu besar. Jadi bisa untuk bikin, kalau kita telat 10 hari, ya kan? Itu bisa beli lampu jalan. Nah, itu pertimbangan saya. Dan saya bukan menyoroti suka tidak suka dengan kepala daerah atau personalnya, tetapi saya melihat ke arah programnya. Kalau ini program akan menyusahkan ke depannya, maka saya harus bersuara. Dengan konsekuensi apapun. Nah, walaupun saya akhirnya partai marah, tapi begitu kita jelaskan dan sepanjang kita jelaskan dengan clear, partai, saya pikir partai manapun akan mengerti. Karena ini ke harapan masyarakat. Kemudian kalau nanti efeknya kepada masyarakat begini, karena sebenarnya semua partai itu berdiri untuk kepentingan masyarakat. Itu. Artinya walaupun abang tahu resikonya, imbasnya tidak punya kawan mungkin. Ya dianggap pertama kita baru. Wah, ini kalau kata orang Bengkulu tuh anak baru, cak-macak pulau, cak-macaknya tidak ngerti A, B, C. Tapi saya bisa tunjukkan bahwasanya apa yang saya sampaikan tuh nanti kalian akan rasakan. Nah, dan sekarang dirasakan. Dan tidak sedikit juga kita sebenarnya dianggap kontroversi dengan pemerintah kota. Orang Pemda banyak beberapa yang menyampaikan kalau dengan Aryono tuh segala salah. Sebenarnya bukan. Yang saya sampaikan tuh meluruskan yang mulai salah. Nah, jadi setelah itu heboh masalah rumah dinas. Rumah dinas. Karena mereka anggap belum pernah dari sebelum-sebelumnya ada anggota DPR begini. Tapi saya sampaikan, inilah anggota DPR yang benar. Nah, karena saya anggap ada anggaran yang tidak pernah kita bahas, ternyata muncul. Ini anggaran siluman. Dan ini berpotensi masalah hukum. Saya mengingatkan, ini berpotensi masalah hukum. Dan saya tidak mau bermasalah hukum. Karena saya mengerti hukum, saya takut. Orang yang mengerti hukum, maka dia akan takut. Nah, ya kalau orang yang asal Bapak senang, yang penting kan Bapak senang. Kan begitu.
Kalau saya berpikir, biarlah saya orang menjauhi saya, tapi semua akan tenang. Tapi pada waktunya mereka akan tahu mana emas, mana tembaga. Jadi dari track record abang tadi kan, dari bukan siapa-siapa di Bengkulu, Ya. nah sekarang naik ini bang, nama abang menjadi salah satu kandidat sebagai calon lah wali kota Bengkulu untuk pemilu ke depan. Kalau misalnya ada kesempatan itu gimana bang nanggapinnya? Pada prinsip saya siap. Kami juga mempersiapkan diri karena saya melihat beberapa pertimbangan. Saya sampaikan tadi, cara sudut pandang pemerintah itu agak berbeda dengan cara sudut pandang kami untuk kemajuan. Ya. Maka saya berpikir untuk 2024 saya harus maju di wali kota. Karena akan menyamakan persepsi apa yang akan kita bangun ke Bengkulu ke depan. Jadi kalau kata orang tanya, abang siap nggak? Saya nyatakan bukan siap, saya harus maju. Nah, saya harus maju demi perubahan di kota Bengkulu. Dan kami mempersiapkan itu dan insya Allah mudah-mudahan Allah ridho kita bisa mengikuti dan Allah ridho kita bisa menang. Nah, dan sekali lagi ini demi kemajuan dan perubahan kota Bengkulu, tidak demi mencari kelebihan di posisi itu, karena alhamdulillah Allah kasih kita kelebihan dari tempat lain. Dan saya berharap memang manakala pada saat kita sudah nanti di posisi yang Allah ridho menjadi wali kota, kita harus melakukan perubahan. Dan perubahan itu memang harus masif. Artinya walaupun budget pemerintah itu kecil, kemudian daerah itu kecil, artinya bukan ini bang ya, bukan hal yang tidak mungkin untuk menjadikan daerah itu maju bang ya. Ya. Asalkan tadi kata abang tadi tepat ukurannya, tepat hitungannya. Ya. Gitu kan. Jadi pertama saya sebutkan daerah misalnya Banyuwangi. Ya. Dulu Banyuwangi itu terkenal sekali dengan, mohon maaf sekali, kota santet. Jadi kalau orang ke sana itu berobat atau nyantet. Tapi dengan perubahan yang dilakukan kepala daerah, luar biasa Banyuwangi. Ya, Banyuwangi sekarang sudah destinasi wisata setelah Bali orang ke Banyuwangi. Ya. Itu saya sampaikan, kepala daerahnya membuka diri untuk pengusaha. PAD-nya nggak besar Banyuwangi. Ya. Tapi sekarang besar luar biasa karena tadi ada pajak restoran, pajak hotel, pariwisata dan sebagainya. Nah, kita harus membuka diri untuk itu, membuka diri dari itu. Dan satu lagi saya sampaikan, itulah perlunya silaturahmi, jaringan. Ya. Di pemerintah pusat itu banyak duit yang akan dibagikan juga ke daerah-daerah. Tapi kalau kita tidak pernah memohon kepada pusat, Bengkulu orang nggak tahu. Ya. Bengkulu orang nggak tahu. Ya. Terus kita nggak sowan ke Kementerian A, Kementerian B. Ya, harus sowan kita. Apa sih programnya? Oke, apa yang bisa di Bengkulu? Kami siap lah. Apapun keinginannya, kita siap. Dan dana itu bisa masuk ke sini. Nah, bisa. Kemudian bisa dana dari swasta. Dana swasta. Misalnya kita di Bengkulu, kalau bisa kita punya pergudangan. Ya. Nah, karena kita punya pelabuhan. Kalau kita sudah punya pergudangan, di sini ada cold storage. Cold storage yang kita bisa ekspor. Berapa karyawan dari cold storage? Ekspor. Terus, dan ini kita harus membuka peluang-peluang usaha. Karena supaya menciptakan lapangan pekerjaan. Sekali lagi, peluang tenaga kerja itu tidak selalu menjadi karyawan kepada pemerintah daerah. Ya. Karena sebenarnya secara hitung-hitungan, menjadi pegawai atau menjadi tenaga honorer di Pemda itu lebih besar pendapatannya bekerja di swasta. Memang stylenya beda, style beda. Kalau teman-teman berpikiran style, memang di Pemda tempatnya. Pergi baju rapi, wangi, necis, kerja di AC dan sebagainya, ya kan? Nah, kan begitu. Tapi kalau kita berpikirnya adalah untuk kesejahteraan dan sebagainya, ya kita harus memilih langkah-langkah yang memang kita misalnya ikut kerja dulu. Kemudian dari bekerja kita bisa membuka usaha. Ya.
sebagus-bagusnya orang telah menjadi usaha sendiri. Nah, usaha sendiri. Nggak usah jauh-jauh lah. Orang sekarang ini abu-abu lah menyatakan benar dan tidak benar secara aturan. Tapi ini peluang. Contoh misalnya, dulu antara minyak subsidi dengan tidak subsidi itu kan besar sekali. Ya. Jauh sekali bedanya. Teman-teman itu kan membaca peluang. Ada yang pakai motor bolak-balik isi pertalite, terus dia jualan di warungnya, ya kan? Sehari mereka bisa dapat 100.000 itu, 100.000. Kalau sebulan 3 juta gajinya, ya kan? Tetapi memang tidak berpakaian rapi. Ya. Nah, tapi itulah basic-basic untuk menjadi pengusaha. Dia bisa jualan A, B, C dan sebagainya. Dan itu kita harus ciptakan di anak muda Bengkulu. Pemuda Bengkulu itu pemuda yang harus berani untuk menjadi pengusaha. Nah, jadi kita memang harus dampingi mereka, untuk menjadi pengusaha, sehingga pemerintah itu adalah mendampingi mereka menjadi pengusaha. Apa yang mereka butuhkan? Oh, kursus, kemampuan dan sebagainya. Pemda adakan gratis. Kemudian dampingi mereka. Kemudian kasih modal mereka. Kita kalau kasih modal tidak ada pendampingan, hilang. Ya, betul. Nah, itu. Jadi itu Tribuners, kata Bang Ari, pemuda Bengkulu harus menjadi pengusaha yang hebat, yang bisa membaca segala potensi ya Bang ya. Ya. Oke Tribuners, itulah tadi bincang santai kita bersama Bang Ari atau Pak Haji Ariona Gumai SSTP. Mungkin ada salah kata yang saya lakukan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ari. Ya, sama-sama. Tribun, semoga sukses dan berjaya di Kota Bengkulu. Amin.